Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vendika Isna Sarvina, Jati Kurniawan, Tian Puspitasari, Ragil Arya Irawan, Amanda Novia Maharani, Sofia Rasyatul Salami, dan Yohana Gaduensia Kakak akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Yang pertama adalah prinsip pokok pemerintahan yang terbuka dan baik. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang punya sistem pemerintahan yang keterbukaan dan keadilan kepada rakyatnya. Salah satu tujuan adanya keterbukaan dan keadilan adalah untuk mewujudkan adanya prinsip pemerintahan yang baik. Adapun 10 prinsip pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah partisipasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi yaitu peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, juga kebebasan berkumpul dan berserikat. Implementasinya adalah pemilu, musyawarah, dan adanya organisasi. Masalahnya adalah DPR saat ini kurang menjiwai tugasnya sebagai perpanjangan tangan dari rakyat. Yang kedua adalah aturan hukum. Aturan hukum yaitu hukum harus adil tanpa perbedaan, ditegakkan dan dipatuhi, terutama tentang HAM atau hak asasi manusia. Implementasinya yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan menjamin adanya kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Masalahnya adalah hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan kurang runcing ke bawah. Yang ketiga adalah transparan. Transparan yaitu adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga gampang diketahui oleh masyarakat. Implementasinya adalah adanya sidang yang ditayangkan secara virtual dan transparansi perhitungan suara di TPS. Masalahnya adalah pengesahan Undang-Undang Ciptaker yang dinilai kurang adanya komunikasi dan transparansi kepada masyarakat. Yang keempat adalah daya tanggap. Daya tanggap yaitu proses yang dilakukan oleh setiap lembaga harus diarahkan ke upaya untuk melayani pihak yang membutuhkan. Implementasinya adalah adanya layanan terpadu di berbagai bidang dan banyaknya media yang dapat digunakan. Masalahnya yaitu masih kurangnya fasilitas yang menunjang untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Yang kelima adalah berorientasi konsensus. Berorientasi konsensus yaitu berperan sebagai penengah untuk mencapai usaha bersama. Implementasinya yaitu adanya jaminan hukum di Indonesia untuk menyelesaikan suatu masalah dan perselisihan. Berkeadilan yaitu memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Implementasinya tidak adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Efektivitas dan efisiensi yaitu segala proses dan lembaga yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Implementasinya adanya penyederhanaan, birokrasi, dan segala hal persyaratan untuk mempermudah suatu usaha. Akuntabilitas yaitu pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati. Implementasinya pembuatan dan publikasi laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah seperti LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban. Bervisi strategis yaitu pemimpin dan masyarakat punya usaha yang luas dan berjangka panjang dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dengan cara memahami berbagai aspek yang ada dalam
kehidupan rakyat. Implementasi. Adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan agar permasalahan masyarakat terselesaikan, seperti adanya kebijakan pemerataan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Masalah. Masih banyaknya masalah yang belum teratasi, seperti masih adanya wilayah yang belum teraliri arus listrik. Saling terkait, yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait yang tidak bisa berdiri sendiri. Saling terkait, yaitu adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Implementasi. Indonesia memiliki Pancasila sebagai stats fundamental norm yang juga menjiwai pembentukan sebuah kebijakan yang saling menguatkan. Masalah. Masih adanya hukum yang saling tumpang tindih terutama di bidang perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi tentang elemen pemerintahan yang baik. Elemen pemerintahan yang baik dibagi menjadi 7. Yang pertama, urusan pemerintahan. Elemen dasar pertama dari pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Dalam hal ini diatur dalam otonomi daerah yang menggunakan asas desentralisasi. Yang kedua, kelembagaan. Elemen dasar yang kedua dari pemerintahan daerah adalah kelembagaan daerah. Yang ketiga, personil. Elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintahan daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tertuang pada otonomi daerah. Di masing-masing pemerintah daerah ini pastilah mempunyai pengelolaan keuangannya sendiri-sendiri. Diharapkan pengelolaan keuangan ini dapat berjalan dengan optimal sehingga pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri-sendiri menuju negara Indonesia yang maju. Dalam hal ini sama seperti prinsip manifold function. Dalam hal ini artinya daerah haruslah diberikan sumber-sumber untuk mengisi kas daerah. Dalam hal ini dapat berasal dari pajak, retribusi daerah, dana perimbangan, dalam hal ini subsidi dan dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah. Dengan adanya dana ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri. Serta dengan adanya dana ini, pemerintah daerah dapat melakukan dan menggerakkan roda perekonomian secara mandiri dan optimal. Yang kelima adalah perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat memiliki otonomi daerah di suatu daerah. Namun secara praktisnya tidak mungkin suatu wilayah dipimpin oleh banyak orang. Dapat kita bayangkan, jika suatu wilayah dipimpin oleh banyak orang, maka suatu daerah tersebut tidak mempunyai suatu ketegasan dan tidak tahu mau kemana daerah tersebut dibawa, karena saking banyaknya pemimpin di suatu daerah tersebut. Sehingga dipilihlah wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi untuk menindaklanjuti dan bertugas untuk dan atas nama rakyat daerah. Menurut sistem pemerintahan di Indonesia, terdapat 2 institusi yang bertugas untuk mewakili rakyat. Yang pertama adalah DPRD. DPRD ini dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas untuk memenuhi fungsi legislasi di suatu daerah. Dan yang kedua adalah kepala daerah. Kepala daerah ini dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang bertugas untuk memenuhi fungsi eksekutif di suatu daerah. Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah ini merupakan suatu institusi yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan mendapatkan mandat untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kewenangannya sendiri-sendiri. Yang keenam adalah pelayanan publik. Hasil akhir dari suatu pemerintahan daerah adalah tersedianya good and service yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail, good and service dapat dikualifikasikan lagi sesuai dengan hasil akhir yang dihasilkan pemerintah daerah. Yang pertama, pertimbangan pemerintah daerah menghasilkan public goods, yaitu barang-barang untuk kepentingan masyarakat lokal seperti jalan,
jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit, dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pemerintahan daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik, seperti menerbitkan akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Pada dasarnya, pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Isu yang paling dominan dalam konteks pelayanan publik tersebut adalah bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip standar pelayanan minimal dan pengembangan pelayanan prima serta akuntabilitas akan menjadi isu utama dalam pelayanan publik tersebut. Ketujuh adalah pengawasan. Mendengar kata pengawasan, tidak terlupa mengenai adanya kecenderungan penyalahgunaan pada suatu kekuasaan. Untuk mencegah hal tersebut, maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan berkompeten. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektivitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif, dan juga pengawasan melekat atau built-in control. Unsur-unsur dalam pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu negara atau pemerintah adalah konsep kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. 2. Sektor swasta adalah pelaku sektor swasta menangkap perubahan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal. 3. Masyarakat madani adalah kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara kepemerintahan dan perseorangan, yaitu mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Unsur-unsur pemerintahan yang baik: 1. Partisipasi masyarakat, 2. tegaknya supremasi hukum, 3. transparansi, 4. peduli pada stakeholder, 5. berorientasi pada konsensus, 6. kesetaraan, 7. efektivitas dan efisiensi, 8. akuntabilitas, 9. visi strategis. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur yang utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut. 1. Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan menangguhkan atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 2. Transparansi adalah pemerintahan yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. 3. Keterbukaan adalah menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. 4. Aturan hukum adalah kepemerintahan yang baik mempunyai karakter berupa jaminan kapasitas hukum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Gaudensia Kakak dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan yang transparan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Suatu pemerintahan harus terbuka atau transparan untuk menyelenggarakan suatu sistem kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan. Untuk menjadi pemerintahan yang baik, pemerintah harus bersifat transparan. Pemerintah harus dimonitor, jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah atau kegiatan badan publik
terekam dengan baik agar masyarakat dapat melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruangan entitas itu. Dengan transparansi pengetahuan masyarakat, terdapat penyelenggaraan pemerintahan akan meningkat. Dengan bersifat transparan, pemerintah lebih mudah mendapat kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dapat meningkat dan dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan pemerintah. Dampak pemerintahan yang tidak transparan. A. Keterbatasan kemampuan material dan aspek mental spiritual. Keterbatasan kemampuan material aspek mental spiritual yaitu karena pemerintah kekurangan pendapatan sehingga melakukan KKN yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Keterbatasan spiritual karena keimanan yang kurang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka melakukan hal tidak transparan tersebut. Yang B. Keterbatasan menggunakan nilai agama dan nilai budaya bangsa. Pemerintahan memiliki akhlak yang kurang baik karena kurangnya kesadaran pemerintah untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pemerintah melakukan sesuatu kecurangan. Budaya bangsa memiliki identitas atau kepribadian bangsa. Di antaranya gotong royong, musyawarah untuk mencapai mufakat, demokrasi, kekeluargaan, religius. Dalam hal ini, pemerintah yang kurang memiliki sikap-sikap tersebut dan akhirnya pemerintah bersikap terbuka. Contoh, demokrasi yang dilakukan secara tidak utuh dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Keterbatasan dalam pengendalian diri, khususnya dalam penegakan HAM. Pemerintah bersifat egois, hanya mementingkan pribadi dan tidak mementingkan rakyatnya. Pemerintah tidak peduli yang berdampak pada masyarakat. Contoh, pemerintah kurang memperhatikan daerah yang terpencil sehingga terjadi kelaparan dan membuat rakyat sengsara.